Shalom, salam sejahtera dan salam jumpa kembali bersama channel ini Vicky Ambani Peniel Sawar dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya teman-teman, seperti apa yang teman-teman lihat di video saya kali ini, ya sudah pasti kita akan membahas tentang Ustadz Kainama. Ustadz yang pernah mengaku bahwa dia adalah seorang pendeta terhebat, lulusan dari Israel, dan kemudian meninggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhannya dan memeluk ajaran barunya yaitu Islam. Ya, kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu atau baru-baru ini di sebuah masjid dia dipermalukan oleh apologet senior kita, Bung Gracia Pelo, yang mempermalukan Ustadz Kainama dengan ajaran sesatnya di depan pengikut-pengikut sesatnya yang mendengarkan ceramah-ceramah sesatnya. Jadi kali ini saya akan memberikan satu lagi ajaran sesat yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama tentang Matius 7 ayat 21. Ya, lengkapnya daripada Matius ini, Matius 7 itu mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Namun hanya dikutip oleh Ahmad Kainama satu ayat saja, yaitu Matius 7 ayat 21 bagian A, tentang bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Oke teman-teman, sebelum kita menjawab dan membahas apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainama, mari kita saksikan bersama-sama ceramah dari Ustadz Kainama berikut ini. Mungkin ada saudara kita Kristen di lingkungan ini, saya mohon maaf, tapi silahkan buka Bible Anda, karena sampai detik ini masih ditranslate, masih diterjemahkan. Alhamdulillah masih ada yang mau terjemahkan, dan ayat itu belum dibuang. Ayat itu belum dibuang, insya Allah. Jadi kalau antum semua saudaraku yang sangat aku sayangi dan aku hormati, ada di lingkungan ini yang Kristen, bawa Bible, buka. Ya, lihat. Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tapi intinya ada di ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bunyinya begini. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Artinya adalah, kalau ini kata Yesus, saya garis bawahi, ini kata Yesus, kalau kau panggil aku Tuhan, kau tidak masuk sorga. Kalau kita meninggal, roh kita keluar dari tubuh, roh kita tidak diterima masuk sorga. Roh kita masuk mana? Tolong dijawab. Sepakat. Karena di sana cuma ada 2 tempat. Tidak ada tempat ketiga. Jadi Yesus bilang, kalau kau panggil aku Tuhan, maaf, kau tidak masuk sorga. Artinya, jadi Yesus bilang, kalau kau berseru kepadaku, Tuhan Yesus, engkau masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Saya berhenti panggil dia Tuhan. Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Padahal saya bilang begini bukan menghina. Saya sayang sama mereka. Karena setiap hari Sabtu dan Minggu atau hari Rabu mereka bawa Bible-nya, tapi mereka gak pernah tahu bahwa Yesusnya melarang mereka memanggil Yesusnya Tuhan. Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Oke teman-teman, Matius 7 satu, kita bersama-sama ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya teman-teman, sebelum kita mengupas atau membahas dan menjawab tuduhan palsu, tuduhan sesat dari Ustadz Kainama, ada baiknya mari kita baca bersama-sama secara lengkap Matius 7 ayat 15 sampai 23. Ya, mengapa Ustadz Kainama tidak mau mengutip Matius 7 ayat 15 sebagai bahan ceramahnya di depan pengikut-pengikutnya atau para pendengarnya? Ya, dia takut. Dia takut karena nanti dia menyinggung nabi palsu. Dan nubuatan Yesus ini terjadi setelah Yesus terangkat ke surga. 600 tahun kemudian muncullah seorang nabi yang mengaku bahwa dia adalah utusan Allah, namun tanpa bukti siapa yang melihat dia bertemu langsung dengan Allah. Ya, mari kita dengar bersama-sama
Matius 7 ayat yang ke-15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka." Ya, sampai di sini teman-teman, kita stop dulu. Kita akan bahas dulu bagian Alkitab ini. Dari Matius 7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Kira-kira Yesus bernubuat ini untuk siapa? Yesus memperingatkan ini untuk siapa? Yang jelas, Yesus memperingatkan kepada kita sampai dewasa saat ini. Kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, patutlah berhati-hati kepada mereka-mereka yang mengaku dirinya nabi. Ingat, yang mengaku dirinya nabi. Siapakah manusia yang menobatkan dirinya menjadi seorang nabi sendiri? Teman-teman yang muslim bisa menjawabnya. Dari setiap nabi Israel tidak memilih dirinya sendiri, namun mereka dipilih langsung oleh Allah. Salah satunya Yeremia, Musa, Abraham, dan nabi-nabi yang lain. Ya, mereka ini dipilih dan dijanjikan oleh Allah sendiri. Sedangkan Muhammad, kita tidak tahu sejarahnya. Siapa orang yang menyaksikan bahwa Nabi Muhammad dinobatkan Allah menjadi seorang nabi. Jadi sudah pasti bahwa ayat-ayat Alkitab ini disampaikan Yesus kepada kita melalui murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Bahwa kita patutlah berhati-hati terhadap serigala. Ya, manusia yang berbulu domba tapi hatinya seperti serigala. Ya, dia itu teman-teman yang muslim, sekali lagi kalian yang tahu ya. Oke, kita lanjut ke ayat yang ke-21 yang dikutip oleh Ustadz Kainama tadi. Bunyi ayat Alkitabnya begini. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." 1. Dalam ayat Alkitab ini, Yesus dengan lantang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan secara langsung kepada murid-muridnya. Dan ayat Alkitab ini juga sekaligus membantah teman-teman kita yang muslim bahwa tidak pernah di dalam Alkitab Yesus mengaku dirinya Tuhan. Ya, namun satu ayat Alkitab ini sudah sangat jelas menjawab tuduhan teman-teman kita yang muslim bahwa Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Jadi sekali lagi jelas ya, di sini Yesus mengaku dirinya Tuhan. Lalu, mengapa Yesus mengatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yang kedua, di sini Yesus mengaku bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Mengapa demikian? Ya teman-teman, kita tahu bersama-sama bahwa teman-teman kita yang muslim mengakui bahwa merekalah agama, merekalah pengikut Isa yang sebenarnya, yang melakukan seluruh
teladan yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Ya, ini teman-teman kita yang muslim yang sering mengaku dan bahkan sampai saat ini masih mengaku bahwa mereka lebih meninggikan Yesus daripada kita orang Kristen. Iya, dan sangat jelas bahwa karena kalianlah yang mengaku meninggikan Yesus daripada kami orang Kristen, maka ayat Alkitab ini Yesus tujukan kepada kalian, teman-teman yang muslims. Kalian melakukan teladan Yesus Kristus. Kalian melakukan apa semua yang Yesus ajarkan. Di antaranya sunat, berpuasa, dan yang lain-lain. Ya, berdoa sambil sujud, dan lain-lain. Ya, kalian meninggikan Yesus sebagai seorang nabi. Ya, disinilah kesalahan kalian. Karena kalian hanya menganggap Yesus sebagai seorang nabi dan bukan sebagai Tuhan. Jadi, kalian tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kalian tidak melakukan semua kehendak Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Jadi buat Ustadz Ahmad Kainama, sekali lagi, kau dan pengikut-pengikutmu adalah orang-orang yang berseru kepada Yesus dengan sebutan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi kalian tidak melakukan kehendak Yesus Kristus itu sendiri. Ya, salah satunya, kalian tidak percaya kalau Yesus adalah Tuhan. Kalian tidak percaya kalau Yesus itu mati. Yang kalian percaya Yesus diangkat oleh Allah langsung ke surga. Dan kematiannya diganti oleh orang yang diserupakan. Ya, ini adalah ajaran sesat dari nabi yang sesat kepada pengikut-pengikutnya yang sesat. Ya, jadi sampai di sini jelas bahwa Yesus tidak melarang kami orang Kristen memanggilnya Tuhan. Karena hanya kami yang mengaku Dia adalah Tuhan dan hanya kami yang melakukan kehendak Yesus Kristus itu. Jelas ya? Dan siapa yang tidak melakukan kehendak Yesus Kristus, jelas dia akan masuk neraka. Dan saat kita mati nanti, seperti kata Ustadz Kainama, hanya ada dua tempat, yaitu sorga dan neraka. Dan setiap muslim yang mati harus mengunjungi neraka terlebih dahulu. Di sana mereka akan ditempa seperti besi lagi. Yang kuat akan masuk surga. Ya, ini bentuk ajaran-ajaran sesat. Sekali lagi, ini adalah bentuk ajaran-ajaran sesat. Jadi, bukan berarti Yesus melarang kami memanggilnya Tuhan. Tetapi, jikalau kami percaya bahwa Dia adalah Tuhan, maka lakukanlah apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kasih dan mengampuni. Tidak mengajarkan bahwa di surga ada 72 bidadari yang siap menemani satu orang laki-laki. Ya, sampai di sini jelas ya teman-teman yang muslim dan Ustadz Kainama, mantan pendeta hebat dari Mesir yang otaknya di bawah tempurung. Ya, ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sangat jelas di sini. Jadi pada saatnya nanti umat muslim akan mengaku, Isa, Isa, Yesus, Yesus, kamilah yang meninggikan engkau daripada orang-orang Kristen. Mengapa kami tidak masuk kerajaan surga? Disinilah Yesus akan berterus terang. Saya bukan Isa. Saya adalah Yesus Kristus yang dipercaya oleh orang Kristen sebagai Tuhan. Jadi tempat kalian adalah neraka yang menyala-nyala. Kalian adalah pembuat kejahatan yang menyalah artikan ajaran-ajaranku kepada umat-umat kalian. Karena kalian adalah pembuat kejahatan yang mendapat ajaran sesat dari pemberita ajaran sesat, yaitu nabi palsu kalian.
Ya, sampai di sini jelas ya buat Ustadz Kainama dan teman-teman yang muslims. Kalau masih kurang jelas, silakan bertanya dan kami, saya dan teman-teman Apologet Kristen ada di sini untuk menjawab kalian. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati Ahmad Kainama, mencerahkan hatinya, dan Tuhan Yesus membuka alam bawah pikir teman-teman kita yang muslim untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Allah dan juru selamat manusia di dunia ini. Karena tidak ada Allah yang dapat menjadi juru selamat selain Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang adalah Yesus Kristus, Yahweh yang kami percaya, Allah bagi kami orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati Indonesia.